Iya, iya. Yang paling anehnya lagi ya Bang ya, Yesus itu dituhankan sejak kapan ya? Apakah belum lahir, sudah lahir, atau sudah dewasa, atau sudah tua, atau sudah mati? Ada yang bilang baru lahir, ada yang bilang sudah mati. Seandainya aja Yesus itu masih hidup terus dia dituhankan, mungkin marah ya, karena itu penistaan loh. Dia marah lah Bang, marah. Marah dia. Matius 7:21-23 kan marah dia. Iya, marah dituhankan karena apa? Penistaan soalnya kan. Itu pencemaran nama baik itu. Dan sayangnya kok cuman Yesus yang masuk surga? Kenapa meninggalkan ibunya? Padahal Yesus tahu kan bagaimana rasa sakitnya di dunia ini kan. Susah untuk mencari makanan. Tapi hanya sendirinya yang naik ke surga. Kan anak durhaka dia itu. Jawab Bang Ali Daya. Jawab Bang. Gimana itu Bang? Terus dan juga apakah Yesus itu dulu membutuhkan makanan kan? Setiap yang hidup pastilah membutuhkan makanan. Nah berarti kerja dong Yesus dulu. Itu semua Bang, panjang lebar kita tanya, kasih narasi ayat-ayat simple bagi mereka. Kemanusiaan, sudah. Itu kemanusiaannya. Oh iya. Tapi kalau ini Bang Al, itu. Gimana? Bang Al, pernah tidak pernah diketahui atau di penelitiannya tentang pohon ara itu gimana fisiknya itu, daunnya gimana, buahnya gimana tuh? Enggak ada. Apakah benar ada itu pohon ara? Mana ada itu? Kok diselidiki pohon ara? Buahnya saja tidak tahu, apalagi diselidiki akar-akarnya. Jadi Bang Ali Daya itu asalnya dari mana itu ada ayat seperti itu? Ada kan di Bible Matius 4, ada Lukas 4 juga ada. Oh ya? Ya betul. Tapi memang judul perikopnya di situ di perumpamaan. Pohon ara itu. Iya, tapi masalahnya pohon ara ini benar-benar ada apa enggak gitu loh. Tapi kayak kurma kan, kurma sebelum ada Yesus kan sudah ada pohon kurma, bahkan mendunia ya. Aduh. Kalau boleh jujur ya Bang-abang ya, sebenarnya yang pantas yang jadi Tuhan itu Adam loh, karena dia yang lebih awal yang ada di dunia ini kan. Tapi kenapa Yesus itu lahir di kenabian yang ke-24? Kalau di Islam mah nggak ada Bang makhluk itu yang pantas jadi Tuhan. Seandainya Bang, itu bagi orang Orten ya kan. Seandainya boleh dituhankan itu Adam loh. Kenapa? Itu yang dulu, yang lebih tahu gitu daripada Yesus itu maksudnya kan. Tapi menurut mereka Pak, menurut mereka itu Adam itu pembawa dosa. Iya. Orang berdosa. Makanya Yesus itu menebus dosa waris yang dibawa oleh Adam. Yang pantas dituhankan kalau versi Kristennya itu Salomo. Iya. Salomo. Tapi aneh ya. Ben, Lebaran tanggal berapa Ben? Maumu tanggal berapa Kak? Iya, maumu tanggal berapa? Masih mau nanya? Aku nggak jadi nanya. Aku nggak jadi nanya. Enggak jadi nanya. Dia tak. Enggak jadi nanya. Tanggal 10, kalau enggak tanggal 11. Tunggu pengumuman pemerintah. Tanggal 11, jangan merajuk. 11, 10. 10-11 10-11 ya. 10-11. Oh enggak, tanggal 1.
Hah? Enggak tanggal 1. Tapi ada informasi ini ke teman-teman bahwa Lebaran ini akan ditunda karena terlalu banyak ditemukan kecurangan. Betul. Ikut Kecurangannya apa? Ada yang ngaku puasa padahal tidak puasa. Banyak itu Bang Dalbo kalau itu. Kalau diikutkan itu memang tidak ada kelarnya lah bulan puasa kalau itu. Ben, kamu batal udah berapa hari, Ben? Yang kedua, Bang. Ben, Nggak ada saya. nah, batal berapa? Ngaku aja, Ben. Apa sih kamu ngaku? Batal. Ngaku aja lah. Jawab Ben, kok maksa ngeyel bilang. Nah itu dia. Itu ada oten kayaknya di bawah, Bang. Banyak konten di bawah itu Bang Dalbo. Biar nggak salah saya. Fokus lagi deh kepada oten-oten. Naikkan lagi. Ada yang bersahadat tadi loh. Si Gibran ada di bawah itu. Gibran. Saya aja Pak. Tadi temenmu ada yang bersahadat loh. Kenapa dia Ya, sudah. itu udah cerdas otaknya? Gak lama. Karena tidak mau apa namanya itu menuhankan domba yang bertanduk 7 bermata 7. Sudah. Jangan tidak nolak, lagi dia. Bang. Jangan. Saya Muslim dia, Pak. Bangal. Oke. Oh. Yang cotenya mana ya? Ada lagi yang tadi itu si Ana itu. Yang kamu tidak paham itu. Itu Islam juga ya? Iya. Itu istilahnya di komal-komal ini, Bang. Oh. Paham, itu rata-rata Islam itu. Mancing-mancing emosi ini, bosnya ini Benny. tiap saya masuk Omal orang ada bahas ini apa ada diskusi kalian tidak paham. Ini Yonotil ini Oten apa ini? Ya mau bersyahadat iya. juga boleh. Silakan naik kalau mau bersyahadat. Daripada lama-lama menyembah manusia. Naiklah. Naiklah, Ayo, naik. berpikir pakai logika. Yonotil. Bang, orang maaf bisa dimut dulu, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. agar supaya Bang Dalbo yakin saya orangnya siapa, saya buka dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya jal jalali wal ikram radhiyallahu ta'ala an kulli sahabatin sayyidina Rasulullah ajmain. Saudara-saudara, kalau mau yakinkan saya sebagai muslim, sorry saya lagi sudah puasa percaya, ini. Pak. Saya Saya lagi percaya, puasa Pak. supaya Beri Bang salam Dalbo saja sudah cukup. tidak Iya, saya percaya, namanya, Pak. sudah yakin bahwa saya itu muslim. Iya, iya. Nah, itu Bang. Ya, makanya saya kalau maklumin aja, Bang. saya di Komal Bang Dalbo, saya cuma di bawah karena saya pikir kalau saya mau naik, kebanyakan kita muslim di atas. Iya Nah, betul. itulah. Makanya saya cuma banyak nyimak dari bawah karena saya suka Oh iya, kalau ada oten-oten yang naik, kita bisa menambah ilmu dari oten. Kira-kira seperti begitu. Jadi Siap, pamit saudara-saudaraku semua. Salam yang ada puasa, jaga iman kita jangan sampai terganggu emosi kita. Wassalamualaikum Amin, amin. warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Itu dengarkan itu, warahmatullahi Ben. Jaga imanmu, Ben. oh ya Bang Dalbo, izin turun ya. Iya. Kasih kursi untuk Oten. Saya di bawah Yes, ya. Siap akhirnya. Oke. Saya turun. Kasih kursi untuk Oten. Ini siapa lagi? Ini yang mana ini? Pasien selanjutnya udah habis ya? Itu di atasmu, disapa tuh, Ben. Hah? Mana nggak ada? Ini Little Big, Muter. Kok di saya nggak ada ya? Waduh gaib ini. Little Big, selamat malam.
Little Big. Gimana Bunda lihat ini? Enggak ada orang nih. Hah? Mana orangnya nggak ada bun, nggak ada. Nggak ada loh. Oh, di Bunda ada. Bah, baru Ini baru bangun apa? Gimana si Bunda ini ngeliat? Lihat ada di mana? tadi. Ada. Saya lihat. Cuma putar. Terus kabur dia turun. Little Big Mana namanya. ada dari tadi bun? Nggak ada. Saya Ada, lihat saya. sumpah. Ada. Coba di bawah Oh, typing udah turun. Little Big. Udah Ya, turun. udah turun barusan katanya. Oh. Memang kadang-kadang ada bener. begitu. Kalau Ya, Pak, yang sinyal kita kadang-kadang- tidak berapa bagus, kalau dia naik muter-muter itu apa? Datanya kita tidak bisa lihat. Yang menaikkan saja yang perasaan itu. Little Big namanya. Little Big. Nggak ada di bawah juga nih bun. Little Big. Ada. Kamu kan udah turun. tidak diilhami dengan Roh Kudus. Makanya kamu tidak lihat. Ini mati akal saya kalau saya harus dilantik. Bang Dio tadi lihat gak Bang Dio? Ada yang naik tadi. Kan masih ada Roh Kudus ini. Pasti lihat. Tentu. Nggak ada kata Bang Dio. Kalau Aki Beni lihat nggak Aki Beni dari tadi ada yang naik? Nggak ada, makanya saya bingung. Katanya kata Bunda kan Bunda Pira. Ada. Yang Saya mana? Ada itu tuh. Tuh lihat tuh. Mana? Siti Zuria bilang Muslim itu Little Big. Nah tuh ada naik tadi di atas Benny. Waduh, parah ini Bunda ini. Wah, angker ini, angker. Aku mute aja dah. Takut saya. Ngeri. Jadi cuman kita berdua Bang Dalbo. Ya silakan teman-teman Kristen naiklah. Janganlah begitu. Dikit-dikit meraju. Nah, Rasmi kemana Rasmi? Kok hilang satu, hilang semua yang hotelnya ini. Tadi banyak di bawah. ini Roy. Itu Ben disapa Ben. Selamat malam, Bung Roy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, shalom. Oh. Assalam. Selempas. Makanya Bunda gak nyapa. Pas. Assalamualaikum. Anda Masya Kristen Allah, apa tabarakallah. Muslim? Ya, pengikut Yesus dong. Silakan. Nah, Tuhan Yesus atau pengikut Paulus, Pak? Apa topiknya? Itu Yesus menyembah Tuhan. Ya, terus masalahnya apa? Apa masalahnya Masalahnya dengan Muhammad itu. di situ? Yesus menyembah Tuhan. Masalahnya apa? Memang Muhammad melarang. Bukan Yesus yang melarang, Oh, bukan berarti- Nabi Muhammad berarti yang melarang, betul. Yesus sendiri yang melarang, Pak. Oh, terus urusannya dengan kamu apa kalau Yesus Nah, menyembah Tuhan? untuk Ini- meluruskan fitnahan-fitnahan kalian terhadap Yesus, kan begitu? Loh, apa hubungannya? Kau kan bukan pengikut Yesus. Ada hubungannya, Pak. Bapak nggak mau kebenaran, Loh, menolak kebenaran. lebih baik urus junjunganmu dulu yang masalahnya tidak benar itu. Gimana ini malah curhat? Loh, Mau Bagaimana tidak kok mendengarkan bisa? kebenaran menurut bagaimana Yesus? kau mau pakai kebenaran sedangkan kau yang kau punya itu buruk? Beginilah Roy, dalam diskusi itu, kalau kita naik di kemal seperti ini, Masa jangan aku kita mau langsung diskusi curhat, model dan begitu? coba apa yang kita kuasai materi, supaya jangan kita muter-muter untuk edukasi. Nah, Loh, yang kamu tetap tidak kelar itu, Yesus itu kan bertuhan dia. Kenapa dituhankan? Ini yang dibahas, bukan malah curhat. Kalau hanya Loh. melarang kami untuk jangan begini, Apa coba datangi hubungannya kumal-kumal dengan Kristen agamamu? dulu. Apa hubungannya dengan agamamu? Oke, kamu tahu Katanya agamamu dengar, adalah kau dengar. agamamu. Terus hubungannya kenapa dengan urusan kami sama karena saya? dulunya ada namanya Kristianisasi. Ya, ada Apa yang urusannya diutus dengan oleh Islam? gereja-gereja untuk memurtadkan orang Apa Islam urusannya dengan dengan agamamu? memberikan mereka Indomie dan Apa beras satu urusannya liter dengan agamamu? untuk menjadikan mereka, membawa mereka menjadi penyembah manusia, yaitu Urusan- Yesus. Agamamu apa? Sekarang urusan saya adalah meluruskan Kristen yang ternyata bertentangan dengan Bible-nya sendiri.
Jadi saya tidak pakai Al-Quran dulu. Kalau kamu sudah percaya dengan apa yang saya presentasikan, karena Kristen itu bertuhankan Yesus, mengikut ajaran Paulus, maka barulah kemudian kamu belajar tentang Islam. Apa pendapat sama saya bahwa Kristen itu pentuhan Yesus mengikut Paulus? Di mana di dalam Quran kau disuruh meluruskan? Di mana? Laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Wa ma taqulu salasa wa antarul lakum. Sampai kau tidak mengerti artinya. Sudah jelas itu. Jangan katakan Tuhan itu tiga, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus. Berhentilah dari ucapanmu. Sungguh telah kafirlah orang yang berkata bahwa Allah adalah Isa putra Maryam, yang juga dibenarkan oleh Yesus. Jangan kau sentuh-sentuh aku, Roy. Jangan kau pegang aku. Sebaiknya kau pergilah kepada pendetamu dan katakanlah kepada mereka, kata Yesus, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu, kata Yesus. Kecuali kalau Muslim. Masalahnya sekarang, kenapa kau mempertuhankan orang yang bukan ateis? Kenapa? Masalahnya apa? Iya, saya meluruskan Anda. Undang-undang mudah-mudahan kamu sembuh daripada ajaran-ajaran dogma gereja. Itu loh. Indonesia atau apa? Ya, yang kami waspadai kemudian adalah Markus 16 nomor 17. Tidak masalah. Harus dibaptis semua makhluk, termasuk kucing, cacing di situ. Gimana? Bagaimana memberitakan Injil sama mereka itu? Coba bukakan dalilnya di mana itu dibaptis cacing. Markus 16 nomor Markus 16 sampai 17. Baca. Bukakan. Itu pergilah ke seluruh makhluk, baptislah mereka, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk, baptislah mereka dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mana ada tulisan cacing di situ? Sekarang cacing itu makhluk bukan? Makhluk. Makhluk. Kalau kucing itu makhluk bukan? Makhluk. Nah, bagaimana menginjili kucing dan cacing? Itu yang saya mau tahu, Roy. Bahasa Indonesiamu dapat 3 kan? Yohanes 1 nomor 1. Lukas 1 nomor 1. Goblok. Islam goblok. Yohanes 1 nomor 2. Begitu menginjilinya kucing itu. Nah, lagi anjing. Anjing. Yohanes 1 nomor 1. Markus 1 nomor 1. Nabi cabul. Nah, lebih parahnya kalau menginjili iblis. Bagaimana menginjili iblis padahal itu makhluk? Nabi Muhammad cabul. Ya, yang tidak kelihatan. Ya. Yohanes 1 nomor 1. Kau pernah lihat saya? Keluar ajaran kasih Muhammad ngentot. Mulai ajaran kasihnya keluar. Jadi kelihatan Kristen itu apa legalitasnya, kualitasnya kalau sudah berhadapan untuk diskusi. Sebenarnya teman-teman Kristen ini sudah tiada daya upaya mereka mempertahankan dogma gereja itu. Tetapi memang kenapa itu menyakitkan Bang Roy? Kulil haq walau kanamuran. Inilah serigala, makan babi nih, serigala nih, jangan tanggapi, enggak apa-apa. Justru orang-orang yang begini nanti akan membuat orang tersedarkan yang di bawah itu yang Kristen. Karena memang benar yang dikatakan sama Dalbo, kita ini bermati-matian mempertahankan Yesus supaya jangan terhina melalui fitnahan gereja. Naik mempertahankan bermati-matian supaya Yesus mati, harus belundar dan dikutuk disalib. Ini bedanya kita, Roy. Memuliakan satu sosok. Untuk manusia saja harus kita muliakan derajatnya. Tatkala Anda bilang kau memuliakan Yesus padahal kalimat di Bible mendadak, maka kamu hanya terbangun dengan narasi penghinaan. Kenapa diturunkan Bang Dalbo? Tidak apa-apa lah. Dan lari sendiri. Saya miet dia. Oh. Oke, lanjutlah dulu Bang Dalbo, saya ke tandas sebentar. Pasien selanjutnya. Pasien selanjutnya anak-anak Paulus botak naik. Jadi itulah teman-temannya, bahwa ajaran kasih itu tidak ada di dalam Kristen, tidak. Itu hoax untuk menipu orang-orang yang tidak mau membaca, belajar. Penipuan itu supaya kenapa? Supaya perpuluhan lancar. Kasihilah perpuluhan supaya bapak-bapak gereja bisa membayar mobil-mobil Alphard,
menambah apartemen. Makanya marilah kita berdialog dengan baik. Boleh kita bahas itu tentang cabul, ya. Kalau kita berdasarkan dalil, ribuan dalil di dalam Bible tentang selengkangan, renggan-renggangan, tindih-tindihan, kencing sini, kencing sana, banyak sekali, Pak. Jadi orang-orang begitu dimainkan aja. Dipermainkan. Allahu Akbar. Rumus THR untuk paus. Karena lebaran tanggal 10 dan tanggal 11, berarti 10 ditambah 11 dikali 4. 4 itu karena bulan 4. 84. Ya, kalau puasanya April. penuh, asumsinya adalah 100 ditambah 14 dikurangin 30 hari. Sama dengan perbandingan 1 dengan 84. Nah, jadi kalau misalnya Beni 5 hari bolong, rumusnya adalah 100 ditambah 14 dikurangin 30 dikurangin 5. Jadi paus dikurangin setengah 0,9 jadi 2000. Mbak Pera bolongnya 15 hari. Nah, berarti 100 tambah 14 dikurangin 30 dikurangin 15 69 itu berarti 0,8 sekitar 1.700 koin. Begitu rumusnya. Rumusnya ya. Udah pakai rumusnya aja saya bingung. Kan rumusan sendiri. Mendingan Anda bingung. Lebih baik bingung. Bang Dio, gimana sih rumusnya? Itu rumus apa sih barusan itu dihitung? Saya juga bingung kok. Imani aja, Pak, imani aja. Makanya tadi itu saya tanya lebarannya tanggal berapa? 10-11 ya. Iya, tanggal 10. Saya lagi bikin rumus. Gitu. Itu di mana asalnya rumus itu? Kok hitung sampai kabur, saya nggak ngerti. Wah, ini mah dari langit rumusnya. Oh, baru ku tahu Bang Dio. Bisa-bisanya tahu dari mana bilang saya 15 hari. Coba. Nah, itu ayo lo kau. Beni ada WA. Hah? Oh, Beni nih. Beni yang kerok ini. Beni lagi nih, Aki Beni lagi. Aduh. Kamu mau tidak ada anak paus, Ben? Itu dasarnya Aki Beni itu katanya enggak. Kamu enggak paham. Itu mau dia anaknya doang. Aduh. Jadi ternak ya. Kan kamu udah bolong berapa hari? Jujur lah, Ben. Berapa hari? Bunda Pera. Ini 29 ya. Besok kan 30. 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 ditambah 2, 11 hari lagi. Kira-kira bakal bolong atau enggak? Enggak, Ben. Kamu lo yang jawab, Mbak Per. Ben yang tanya. Belum tahu kalau ke depannya. Gimana kalau besok-besok saya nggak bisa puasa, ada halangan apa, sakit apa gimana gitu. Kan tidak tahu. Ya kan dikira-kira dulu aja. Insya Allah, Ben. Iya, insya Allah. Kamu dikasih malam ini atau nanti-nanti? Waduh. Insya Allah. Iya, insya Allah. Akan insya full. Allah. Insya Allah full kalau diizinkan. Full. Minta izin sama siapa? Ke Tuhan.
Mulai. Nah, mulai. Makanya Kalau jawaban saya simpel, insya Allah. makanya jangan lama-lama lah Bang Dio ini. Apanya lagi? Kok mau malam ini? Tapi 11 hari lagi pasti enggak? Nanti enggak pasti. Kata Mbak Vera tadi. Insya Allah. Gimana sini ilmu oten begini? Bang Dio. Ya, ajakannya dia ini debat Bang Dio sama Aki Ben ini. Ya, debat dia. Orang bilang, Ya, insya Allah. Saya tanggapi dulu di bawah ya. Nggak boleh. Izin dulu. Saya tanggapi dulu di bawah. Siapa ini? Sob, silakan Anda naik. Di dalam Al-Quran, Al-Quran tidak pernah mengenal Kristen. Jangankan Al-Quran, Pak. Yesus sendiri tidak pernah mengenal Kristen. Jadi jangan mimpi ya. Di Al-Maidah 5:51, di situ bukan Kristen, Pak. Ente jangan kepedean. Kristen itu dari Roma, buatan Pak Paulus. Ya lanjut. Ini tadi orang Malaysia kan ya? Ya kalau dengar dari dialeknya Malaysia. Oh, ngerti-ngerti kadrun deh. Hah? Itu ngerti-ngerti kadrun dia. Kadrun. Iya, bisa Kadrun. ngerti-ngerti kadrun. Makanya tadi berbahasa sama Bang Al Hidayah kan sama-sama bahasa apa Ben? Geliga Ben ya? Aku lah Alfa dan Geliga. Padahal ayat-ayat di Bible luar biasa ya, pernyataan Yesus, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Itu kata Yesus loh, bukan kepada Yesus. Iya. Lalu dia bawa di Wahyu 1 nomor 8, aku Alfa dan Omega, nggak ada yang salah. Karena Yesus menerima firman dan menyampaikan firman, jadi benar sudah itu tulisannya. Nggak ada yang salah. Nah, kalau Anda memaksakan di situ, bagaimana Hosea? Hosea mengatakan di situ, aku ini Allah, bukan manusia. Apakah Hosea Allah? Otak dipakai, Pak. Ben, kamu libur tanggal berapa, Ben? Nggak ada kalau honor itu. Kalau honor itu kalau di saya itu kan lapangan, bagian lapangan. Berarti nggak ada liburnya berarti. Enggak ngikut ini, enggak. Apa kok ke Beni terus? Ini kita ini jadi penonton. Kalau saya nanya Bang Darbul libur terus. Kalau ya. Oh iya. Iya. Kalau Beni Berarti saya singa dong. Nggak ada libur ya, Ben? Karena nggak ada kerjaan. Ada. Hanya menginjilin. Ben. Nggak ada libur, Ben. Kayaknya Bang Diota sentimen banget sama Aki Ben ya. Kok saya nggak ditanya ya Bang Dalbo ya? Kasian kali nasib saya ya. Satu-satu mau ditanyain lu. Siapa yang turunkan kau, Roy? Nggak ada yang turunkan, bro. Kenapa Bang Dio? Iya, libur. Berarti nggak ada jadwal libur lo berarti. Enggak, libur itu ada, tapi nggak ngikut tanggal merah. Tergantung atasannya nyuruh. Lah. Bisa begitu? Iya, karena saya bukan di kantornya. Kalau yang di kantornya itu kan setiap jam 8 sampai jam 4. Nah, itu ngikut tanggal merah. Kalau kami bagian lapangan itu kerjanya cuma 1 sampai 2 jam. Paling sering itu 1 jam aja. Enak ya? Makanya saya itu kerja kayak nggak kerja gitu. Tapi bulanan jalan. Oh gitu. Wah. Enak ya, Ben. Tapi ada liburnya. Kalau menurut Bang Diota, kalau menurut Bang Diota, Aki Ben ini makan gaji buta nggak? Oh enggak lah. Waduh, framing ini. Enggak. Jadi kalau di saya itu ada sekitar 1/4 ya, sekitar 5 sampai 7 orang itu Tapi di belakang gini loh Bang meja Dio. semua.
Tapi gini loh Bang Dio, nggak mungkin nggak diliburkan kalau nanti hari raya Idul Fitri, karena kan setiap semuanya pagi itu orang pasti sholat Idul Fitri semuanya. Jadi nggak mungkin nggak libur. Oh, lah di lapangan lu ngurusin apaan? Nyetir. Nyetir mobil. Nyetir mobil. Lah kan udah dilarang mobil dinas dipakai ketika liburan. Apanya buat ini, buat kerjaan dinas juga, bukan buat dipakai jalan-jalan, bukan. Oh, untuk orang yang nggak libur gitu. Oh, iya kan peraturannya udah dikeluarin, tidak boleh menggunakan mobil operasional dalam libur Lebaran kan? Lah iya, makanya kan dibilang tadi pasti diliburkan, karena hari itu juga kan pasti semuanya. Umat Islam itu kebanyakannya umat Islam pasti mengadakan ini sholat Idul Fitri. Jadi diadakan serentak aja pasti itu. Nah iya, kalau operasional kantor kan nggak mungkin, kantornya kan libur. Terus apa? Ya enggak, saya nanya doang. Saya nanya nggak boleh. Saya nanya salah, katanya saya nggak ditanya yang atas itu. Aduh, itu Pak Fer sama Bang Dalbo. Oh, yang ditanya Beni doang. Mana nih, nggak ada yang enak didengar. Apa? Iya. Nggak ada yang enak didengar diskusinya. Diskusinya nggak ada yang enak didengar. Udah, hari ini udah dapat data baru. Aku adalah Alpha dan G Liga. Itu aja. Sama hari ini. Ya, hari ini telah lahir Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Iya. Kenapa ya tulisannya mesti hari ini? Sama apa itu tadi Bang? Zombie ya Bang? Banyak yang nanyain ya. Harusnya kan kalimatnya telah lahir aja ya gitu. Kenapa mesti pakai hari ini? Ya kalau menurut saya Pak Lukas ini wartawan yang nggak kritis. Pewarta yang nggak kritis dia. Kenapa nggak ditanya itu? Iya, kenapa nggak telah lahir aja ya? Kenapa mesti hari ini? Hari ini ditanya terus nanti. Jadi hari ini. Kan hari ini tulisannya. Kalau skripsi gagal ya itu. Ya gagal. Jangan kan skripsi, ujian SMA aja belum tentu. Nggak ada lagi hotelnya, aduh, tutup aja lah. Tutup. Takut nunggu Bang Parit ini, nunggu Bang Parit ada musuhnya nih. Kau nih nggak ada musuhnya buat Bang Parit? Ya, Bang Imbrus tidur ya? Iya, ini Bang Imbrus nggak ada suaranya nih Bang. CS-nya Bang Parit nih. Iya, Bunda Imbrus. Masih monitor Bunda Imbrus. Wah, ada tidur Bunda ini kayaknya dia. Dia lagi bertelur. Naikin lagi Oten bandel bu Tepi. Iya, saya cari-cari. Soal Hidayah jangan tidur ya. Apalagi makan takjil nih Ustaz. Iya betul-betul ya bandel bu, jadi masalah ini firman ya. Jadi masalah dasar daripada keyakinan aneh ya. Maaf ya Bang Dio ya. Ada Bunda, sementara monitor. Takut Oten tidak naik kalau suara Al-Hidayah saja yang ngomong. Jadi Bang Al-Hidayah mau nanya, gimana Bang Ustadz Farid? Wah, aku pengen Ustadz, jangan Ustadz dong Ya, sila. Begini, ini firman ini menurut Aki Al-Hidayah ini apa ya, makhluk ya atau gimana nih?
Ya firman itu kan perkataan bang, kata perintah dari Tuhan itu kalau dalam Islam sebenarnya firman atau kalamullah atau kalimatullah kan perintah. Betul. Itu kan sama dengan. Jadi itu tidak boleh juga disematkan sebagai makhluk, tidak boleh juga disematkan sebagai bukan makhluk karena perkataan itu. Iya. Nah ini yang menjadi kata dalam berubah dari kata Persia menjadi firman dalam bahasa Melayu. Nah ini kenapa oten-oten ini oleng dengan perkataan ini? Karena diasumsikan oleh Yohanes lalu dilegalkan di gereja keimanan itu mendudukan bahwa firman menjadi manusia. Padahal kalau jujurnya mereka itu pada mulanya adalah perkataan itu berasal dari Allah dan perkataan itu adalah Allah, di situ dikatakan pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, perkataan itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu berasal dari Allah. Begitu. Lalu firman itu menjadikan manusia, begitu sungguhnya. Bukan firman itu menjadi manusia, menjadikan manusia. Jadi memang betul kan Matius 4 nomor 4. Manusia memang dari firman kata Yesus. Kejadian 1:26 dari firman juga manusia. Ini menurut Yesus. Tapi kalau oten ketika didudukan sudah perkataan Yohanes karena dilegalkan di gereja melalui iman, dogma itu, Bang Farid. Ya. Tapi begini ya, ini kalau menurut keyakinan ya, konsep daripada keyakinan orang Kristen ya saudara kita nih, bahwasanya itulah firman yang menjadi esensi Tuhan gitu sendiri. Gimana ya? Apa begitu ya menurut mereka tuh pendapatnya? Firman ini Tuhan. Jadi muter. Giliran nanti kita membahas tentang penyaliban atau kematian atau yang makan atau sebagainya itu pasti dia bilang itu bukan Allah sudah karena itu firman. Tetapi giliran diorang mau melegalkan Yesus sebagai Tuhan, bahkan bukan lagi firman, terus Allah Yesus itu. Begitu, mereka itu. Jadi jawaban kemudian yang paling tepatnya adalah keimanan muter-muter lah, itu aja ya. Keimanan muter-muter. Tapi begini Pak Bang Leda ya, kan ini kan tiga jadi satu esensi ya. Ya enggak? Kalau menurut Bang Leda. 3 jadi satu ya. Nah, 3 jadi satu. Kemudian yang disalib itu siapa yang disalib itu? 1, 2, atau 3? Ya kan bingung kan? Roh Kudus kah? Jadi, manusianya kah? Kedagingan kah? Atau Roh Kudusnya sendiri? Atau dari anak Allahnya? Atau gimana sih? Ya puyeng Bang Farid. Kalau kemudian kemanusiaan yang mati menebus dosa, berarti bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin mati. Itu kan? Nah kalau Tuhan yang mati, berarti Tuhan pernah pensiun. Berhenti jadi Tuhan selama 3 hari karena dia mati. Iya. Intinya itu aja lah, ajaran muter-muter, ajaran puyeng gitu. Bagi kita yang berpikir. Ya. Aduh gimana ya? Firman kok disalahartikan firman. Padahal sudah jelas firman itu kan perkataan, ucapan. Siapa yang berucap ya tentunya ya. Yang keluar dari perkataan Allah itu. Kemudian Allah dengan sifatnya bekerja, itu kan sifat, itu kan firman. Sifat Allah yang bekerja, maka jadilah satu ciptaannya. Dan bukan punya Yesus aja di situ yang jadi firman. Yang berasal dari firman. Semua ciptaan Allah itu berasal dari firman. Bukan cuma Yesus. Ya enggak? Bang Al-Hidayah. Betul Bang Farid. Iya. Kemudian nama amruhu arada say'an an yakula lahu kun fayakun kan kalau dalam Islam. Jadi semua terjadinya sesuatu itu karena kalamnya, karena kata perintahnya, karena perkataannya. Jadilah maka jadilah ia. Begitupun sebenarnya di Bible. Coba dibaca Kejadian 1 nomor 2 sampai Kejadian 1:30. 9 kali Tuhan berfirman di situ menjadikan sesuatu termasuk manusia, burung-burung, daratan, bumi, siang, malam dijadikan dari firman-Nya itu. Tetapi yang dilegalkan di gereja adalah yang penting firman hanya Yesus. Ya. Begitu. Kan begini Bang, kan menurut kan ini pemahaman saudara kita sebelah ini bahwa Yesus mengorbankan dirinya untuk manusia sebab hubungan manusia dengan Allah terputus yang disebabkan oleh dosa. Karena dosa membuat hubungan antara Allah dengan manusia terputus. Nah, hubungan yang terputus membutuhkan penyambung dan yang menjadi perantara adalah Yesus itu sendiri. Apa benar begitu ceritanya, Bang Hidayah? Coba jelaskan. Betul kalau mereka begitu. Karena itu di Roma 8 sama Roma 5. Memang begitu dari Paulus. Jadi Yesus itu untuk membangkitkan kembali
perjanjian Tuhan yang kematian kekal dengan dosa manusia. Jadi Yesus katanya Adam kedua untuk membangkitkan kembali kepada kehidupan kekal, menebus dosa manusia. Nah, jadi gini. Coba kita pakai logik akal deh. Yesus itu Tuhan. Tuhan telah dinubuatkan katanya untuk datang menjadi penebus dosa. Begitu kan, teman-teman Kristen? Tuhan telah datang sebagai penebus. Ketika kita tanya, apakah Yesus tahu bahwa dia disalibkan ini? Kira-kira, Bang Farid? Ya enggak lah. Enggak tahu. Enggak ada laki, Bang Idola enggak. Jadi kalau menurut mereka memang tahu, karena itu Tuhan kan, pasti maha tahu kan? Betul. Nah, sekarang sebelum Yesus menjadi manusia dan dia dinubuatkan untuk mati, dia sudah tahu bahwa dia akan datang nanti sebagai manusia untuk mati, betul? Ya. Dia datang sebagai manusia untuk mati. Ini kalau dia datang sebagai manusia untuk mati, dia membunuh diri ataupun dia mengikut perintah manusia. Waduh, enggak lah. Karena dia sudah tahu kan dia akan mati. Jadi dia datang sebagai manusia untuk mati. Dia bunuh diri di sini ataupun? Tapi saya kira untuk bunuh diri enggak mungkin, enggak mustahil lah, Aki. Betul lah, kalau kita memang enggak boleh, enggak cocok, bahkan enggak masuk langsung di logik akal gitu loh. Tuhan kan maha tahu. Dia sudah tahu bahwa dia akan mati. Dia datang menjadi manusia untuk mati. Pasti dia tahu dong. Kalau dia sudah tahu dia akan mati, berarti dia bunuh diri dia. Sebab dia menjadi manusia ini untuk mati, untuk bunuh diri lah gitu. Sebaliknya kalau dia tidak tahu, dia akan mati. Seperti yang kita bilang ya, dalam kepercayaan kita ini. Bukan kepercayaan kita sebenarnya, kepercayaan orang-orang yang berpikir. Yesus tidak tahu dia akan mati. Maka tidak pantasnya kemudian di Bible dia berdoa di Taman Getsemani dalam Matius 26. Dia kemudian meminta sama malaikat Lukas 22 sampai 23. Jadi pantas dia sebab dia tidak tahu akan mati. Tetapi kalau teman Kristen, harus kau mati Yesus. Coba, ini yang kita bilang lucu loh ajaran begini nih. Tuhan sudah tahu dia akan mati. Kok dia menjadi manusia untuk dibunuh? Berarti dia bunuh diri. Bunuh diri dong. Gitu. Jadi kan menurut juga mereka ini ya, Bang Al-Hidayah, ini kan mereka juga kan menganggap bahwa ini orang gak berdosa. Jadi dia pantas menebus orang yang berdosa. Artinya termasuk dari dosa Adam kan sampai turunan. Ya kalau dikatakan nggak berdosa, kenapa ya harus jadi penebus dosa? Iya betul. Berdosa. Gimana ceritanya? Gimana akal kita? Betul. Tidak nyambung. Nyambung dong. Jadi begini. Kalau Yesus tidak berdosa memang, ya kan? Berarti tiada salahnya lah, lebih tepatnya kan? Tiada salah apa-apa. Betul kan begitu Bang Farid ya? Yes, kalau ikutkan ya. Kalau betul-betul dia tidak bersalah apa-apa. Untuk apa tujuannya dia dibunuh kalau tidak ada salah apa-apa? Kenapa dibunuh? Nah itu dia. Jadi masalah. Sebaliknya kalau memang benar apa yang dikatakan dalam Lukas 15 nomor 18 bahwa Bapa aku telah berdosa kepadamu, yang juga dikatakan sama Pak Paulus dalam 2 Korintus 5 nomor 21 bahwa dia dibuat menjadi dosa, itu bertepat dibunuh untuk menjadi lebih tepatnya tumbal kepada Kristen. Begitu. Ya. Kalau dia tidak tahu untuk dia apa, kalau dia memang tidak salah, sepakat kita sebagai Islam, dia tidak salah apa-apa loh. Pertanyaannya kenapa dibunuh orang yang tidak apa-apa salah itu? Apa alasannya dia orang membunuh? Coba. Jadi ya, tidak cocok sebenarnya dalam keimanan kita manusia berpikir langsung tidak nyambung gitu loh. Iya betul Pak. Jadi yang jadi pertanyaan ini, apakah menurut mereka ini Yesus itu orang bersalah atau orang berdosa sehingga ia harus dihukum dengan cara disalibkan? Lalu kehendak siapa itu yang disalibkan? Yesus disalibkan itu kehendak siapa? Manusia apa? Allah sendiri. Ya kan gitu. Sementara Yesus sendiri nggak mau disalib loh, nggak mau ditangkap loh, malah menghindar dari penangkapan dari tentara Roma. Kemudian ditambah lagi dengan Yudas Iskariot sebagai pengkhianat Yesus itu kan. Jadi kalau kita merujuk kepada satu perlakuan iblis ya tentu iblis adalah yang merasuk ke Yudas sehingga Yesus disalibkan karena Yesus yang beritahu tempat persembuhan Yesus kan. Betul.
Itu dia. Jadi ini menurut kehendak siapa? Iblis kah? Atau manusia kah? Atau Allah sendiri? Kehendak Bapak katanya dia orang tuh Bang Farid, kehendak Aduh, Bapak. nggak bisa mana. Nah Mana sekarang bisa. coba kita ikut deh kehendak Bapak. Kehendak Bapak untuk Yesus yang kan ada di Matius 3 tuh, di Matius 3:18 Ya. tuh. Inilah anakku yang kukasihi kan gitu. Dan kepadanya lah aku berkenan. Ya, Tidak perlu kita bahas dulu jauh-jauh. Kehendak Bapak membunuh anak ini masuk akal apa tidak nih? Enggak masuk di akal. Anak kita, apalagi kalau satu-satunya anak kita mau dibunuh sama penjahat untuk menjadi penebus dosa pencuri yang si penjahat tadi. Sudah pun dia mencuri, dia pula mau membunuh anak kita. Ya. Lalu apa kita bilang, ya udah nak, kau pergi mati sana nak, menebus dosa si pencuri, begitu? Enggak begitulah. Konyol kan? Konyol. Nah, lebih tepatnya, oleh karena sudah memang tidak berdosa, sudah tidak bersalah, tiada alasan mau membunuh dia, karena juga manusia memang sampai dari dulu sampai sekarang memang tidak sampai 120 tahun akan mati semuanya. Karena di Bible juga dikatakan, barang siapa yang mengatakan dia tidak berdosa, dia adalah pemberita dusta di 1 Yohanes 1 nomor 18 ya. Nomor 8, sorry. Jadi apa tujuannya dia mati? Ternyata bila kita gali-gali, lebih tepatnya begini Bang Farid ya, sama Ikon Vela. Kalau saja Yesus tidak mati menurut versi Yunani, orang-orang Roma, Kristen itu ada 2 masalah yang terbesar. Pertama, tiada Tuhan. Kedua, tidak punya kitab. Mau dibuktikan? Di seluruh agama, 4.360 agama yang mengaku agama di muka bumi, di keyakinan mana yang Tuhan menjadi manusia untuk dibunuh penebus dosa? Hanya di Kristen kan? Iya. Berarti kalau Yesus tidak mati, mereka tidak punya Tuhan. Karena pasti mereka nanti ajaran samawi juga, kayak orang Yahudi. Masih beriman kepada Tuhan yang satu. Nah, kalau saja Yesus tidak mati menurut versi Yunani dan orang-orang Rom, maka masalah yang kedua adalah Yesus, Kristen tidak punya kitab. Mau dibuktikan? Sekarang di kitab mereka itu tertempel isi-isi apa di dalamnya? Taurahnya orang Yahudi tertempel. Kalimat-kalimat Al-Quran tertempel. Untuk membenarkan kematian Tuhannya. Jadi kalau Yesus tidak mati, ini masalah besar. Tidak punya Tuhan sama tidak punya kitab, itu sudah pasti berlaku. Karena tidak mungkin orang-orang Roma membuat satu buku yang menceritakan tidak matinya Tuhan. Tidak perlu mereka memberitakan itu, karena justru harus memilih antara 2, Islam atau agama Yahudi, Judaism. Karena sama konsep ini, Tuhan tidak berbentuk, tidak disamakan dengan makhluk, bukan tidak boleh menjadi manusia, tetapi dia tidak ada sifat yang terbalik gitu Bang Farid. Yang terbalik maksudnya dia maha kuasa, tidak mungkin maha lemah. Nah, apabila dia yang maha tinggi tadi, maha besar, tiba-tiba menjadi maha kecil, maka mereka bilang kita menghujat. Kalau di Lukas 11 nomor 27 dia nete. Coba, konyol tuh. Nauzubillah. Jadi alhamdulillah Ikhwan Vela, Ikhwan Vela. Iya. Jadi kumal-kumal seperti inilah kemudian membuat kita memperkuat keimanan. Yakin saya Bang Farid. Demi Allah yakin saya dengan Islam itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau begitu, karena penyampaian guru-guru kita yang sangat betul, benar, berkesesuaian dengan sifat-sifat kemanusiaan atau manusiawi yang bersih. Jadi begini Bang Al, begini Bang Al. Lanjut. Kalau misalkan ada tamu bentar Bang Farid. Lanjut Benny. Benny mau ngomong tapi tidak jadi. silakan Ben. Sorry. Enggak mau sambut tamu dulu coba. Ya, silakan. Selamat malam. Wah, mondar kan dia. Sezo, selamat malam Sezo. Kristen apa Islam? Beri salam Bang. Ya, selamat malam. Oh ya, selamat malam. Ya. Salam kenal, saya dari Timor Leste. Salam kenal. Kristen Bang ya? Ya, aku Kristen. Kristen apa itu denomnya Bang kalau boleh tahu? Aku Kristen Katolik. Oh, Katolik. Oh, silakan Bang, mungkin ada tanggapan dari apa yang dibahas dari tadi yang kami ngobrol santai itu. Alhamdulillah kamu ada di sini, jadi boleh mungkin ada tanggapannya gitu, silakan. Ya benar. Begini ya, aku baru masuk karena aku baru masuk dari tadi.
Silakan Bang, apa yang mau dipermasalahkan? Silakan Bang. Ya silakan Pak Sejo, apa yang mau ditanggapi dari obrolan santai tadi? Tadi Bunda lihat dia typing di bawah, ada yang mau ditanyakan kepada Islam. Silakan Pak Sezo. Silakan, kalau mau bertanya juga silakan. Kalau tidak menanggapi berarti apa yang kami sampaikan itu mudah-mudahan masuk akal ya Bang Sezo ya. Memang itu benar kok. Lari. Kenapa malah turun? Kabur. Takut bertanya, apalagi mau ditanya. Aduh. Gara-gara Bang Farid ini. Kenapa gara-gara saya lagi? Bang Dio. Bangun Bang Dio. Bang Dio. Siram Ben sebelahmu. Oh. Sahur. Molor ini bandar ini. Molor kayaknya, molor. Bandio. Aduh. Bandio. Oh iya. Ya kepental dia mungkin. Coba dilihat lagi, Beni. Mungkin dia kepental, naikkan lagi kalau ada lagi. Dia kepental mungkin, betul itu. Nah, What's up everybody? sudah. Udah kena siram Beni baru bersuara dia. Iya, enggak sengaja Absen doang. Enggak sengaja keinjak jempol kakinya. Ya ayo pancing lagi Bang Al. Oke. Ini kayak mau dipancing-pancing gini baru mereka mau naik ini. Pak Sezo dari Timor Leste naik lagi aja Pak. Mana orangnya nggak ada lagi kayaknya. Timor Leste itu di mana ya? Ya Ben. Timor Leste, timur dong Bun kayaknya. Timur berarti kan sedekat Papua ya? Ya, sekitar Papua situ. Beda. Ayo lah kalau ada Bang Sejo-nya di bawah lagi naik aja lagi. Ini si Imrus masih militer kah si Imrus ini? Udah tidur dia kayaknya Bang Al. Udah pakai daster. Ini anakku ini. Dia pakai bedak, daster. Pakai Anakku yang sulung. Harum. Kepadamu lah aku berkiri. Masih bangun kah? Jadi begini Aki Al, Bang Al. Silakan tafadhol. Lanjut lagi narasinya. Kalau begitu Yesus tidak bersalah dan tidak berdosa, apakah boleh dipastikan bahwa penyebaran itu gagal total? Iya, dibawa masuk ke dalam ranah ayat juga tidak boleh dibuktikan Bang Farid. Kan saya berhadapan sama mereka. Contoh misalnya, untuk membuktikan ini pakai 2 kalimat saja, enggak usah yang jauh-jauh lah. Contoh, kalimat yang pertama, siapakah yang memikul salib Yesus dari tempatnya bersembunyi sampai di Golgota? Karena dalam Bible itu 2 versi. Nah, coba pilih yang ayat mana satu yang tidak dibantah oleh ayat yang lain. Itu pasti jawabannya dua-duanya salah. Berarti karangan toh. Iya. Kedua, untuk membuktikan dia tidak mati, di dalam Bible sendiri, jam berapakah Yesus disalib? Karena ini penyaliban Tuhan, bukan penyaliban presiden. Presiden saja itu pasti, percaya sama saya, ada tanggalnya pasti. Ada jamnya, yang tidak boleh hilang. Ini penyaliban Tuhan, di dalam Bible 3 versi. Matius 27:46, Lukas 23 nomor 26, Yohanes 19 nomor 17, nomor 14. Jam 12, jam 9 sama jam 3. Coba. Ini membuktikan bahwa maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ternyata orang yang diserupakan wajahnya seperti Isa bagi mereka. Nah, menurut kajian cendekiawan yang saya pernah baca literasi dalam beberapa ilmuwan, mereka sepakat bahwa ternyata yang berseru Allahku, Allahku, atau Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku, itu adalah Yudas. Karena dia melihat Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah hidup-hidup. Begitu. Untuk logik akalnya, coba dilihat. Kalau Yesus itu, apalagi kalau dia Tuhan, perlukah dia berteriak memanggil Tuhan? Tidak masuk akal kan? Bahkan kalimatnya jelas loh. Kenapa kau meninggalkan aku? Coba.
Tidak mungkin Tuhan meninggalkan Tuhan. Tuhan meninggalkan kemanusiaan Tuhan. Itu tidak mungkin terjadi. Ya begini ya Bang Al, kenapa ini kan Yesus kan disebut sebagai Tuhan kan? Ya benar ya Bang ya? Juru selamat katanya. Ya oke. Tapi kenapa Yesus manggil Tuhan yang lain? Seperti itu yang Bang Al tadi jelaskan tadi. Kenapa dia manggil Tuhan yang lain? Pak ini kan Yesus Tuhan. Kok panggil Tuhan yang lain? Jadi tidak masuk akal Bang. Ini cerita-cerita dongeng dari Yunani ini memang tidak masuk akal. Kalau orang-orang yang berpikir untuk masuk ke ayat. Nah, kemudian coba kita lihat. Kalau sudah tiada salah, kalau sudah tiada dosa, berarti antara dua. Kalau dia bukan bunuh diri, dia dipaksa oleh Kristen supaya mati, betul? Iya. Iya, dia dipaksa oleh Kristen supaya mati. Nah inilah yang dasarnya kita ini. Kita bermati-matian supaya Yesus tidak mati. Kristen bermati-matian supaya Yesus mati. Itu berbedanya kita itu di situ. Betul. Jadi sekarang memuliakan dia ini siapa? Pasti Islam dong yang memuliakan dia. Islam. Sudah jelas. Alhamdulillah. Mereka ini menghujat sebenarnya. Mereka sendiri. Dan nambahin dikit, dan di Islam lah cuman Maria itu kita muliakan juga. Iya kan, di Bible nggak ada sama sekali nama dia yang hilang setelah sudah melahirkan gitu. Tuhan. Nggak ada. Hilang sudah dia. Sebenarnya itu kalian tidak paham. Apalagi pada nggak paham. Ya, berbalik lagi nih Bang Dalbo sama penjelasan kita ini. Padahal yang berjasa tuh Maryam. Kalau nggak Maryam, mana ada lahir Tuhannya? Ya kan, sebagai wanita suci. Kan dan begini ceritanya Bun, begini ceritanya. Ini kan Yesus disalib ini oleh sebab karena ada 3 versi nih. Versi untuk Romawi ya. Menurut Romawi itu Yesus disalibkan itu karena dianggap berontak dan mengacau masyarakat. Saat Yesus itu mengusir orang-orang. Kalian itu tidak paham. Aduh badal. Ya kemanusiaannya aja itulah. Nggak usah jauh-jauh kemanusiaan aja. Iya. Supaya kita paham semuanya. Itu bawahnya Bang Farid. Aduh. Hah? Memang gede gitu. Kata Bang Dalbo. Kenapa ada di bawahnya? Ilmu bawah, ilmu atas katanya ini. Konsepnya nih. Ilmunya Bang Dalbo, Bang Al. Harus kita pahami ilmu atas, ilmu bawah. Kalau nggak paham itu ya, memang kita nggak bisa paham. Gini aja memahami. Kita manusia ini kalau kita sebut bilang bawahmu apa? Kasih paham dong. Lihat tuh, yang di bawahmu. Abang Al. Isa lahir bawah oleh ibu tak bersuami, bukan Yesus yang lahir. Sama. Yesus juga. Yesus dari atas muncul dari bawah. Kedua paha. Iya. Itulah sebabnya manusia ini saya tanya. Yang di bawahmu loh. Si manusia ini bilang apa? Antara dua lah itu. Kalau dia bukan menampar-nampar kita, mungkin dia langsung buka gitu, kasih tengok. Iya. Jadi kamu dari atas, aku dari atas, kamu dari bawah. Ya kan? Ini kenapa pembohong besar? Karena dikarang oleh manusia. Jelas loh di situ Tuhan lahir di kota Daud. Lukas 2 nomor 11. Lahir itu pasti dari situ. Masa ada dongol dari perut? Dia present dong Bunda Maria kalau dari perut. Naikkan dia supaya ada. Iya, naikkan aja Bang Dalo. Naikkan. Gak apa-apa. Terus naik lagi terus. Naik Bang terus, naik. Kok malah kayak tadi, tapi jangan kayak tadi mal. Kalau kayak tadi kan baik katanya langsung hilang. Tidak ada hiburan kita. Kenapa dia tidak naik? Naiklah terus. Kesian loh ini Yesus mau disalibin. Kesian dia. Kalau Kristen mesti mati Yesus. Jangan kau tidak mati Yesus, karena aku tidak Tuhan Yesus kalau kau tidak mati. Iya. Berarti dipaksa dia mati sama Kristen. Imros, kaulah anakku yang kiri, kepadamulah aku berkiri. Bang Imros tidurnya hati-hati, nanti dasarnya naik ke atas. Tapi ada juga ini yang perlu dibedah dulu ini Bang Al. Mudah-mudahan Bang bisa menjelaskan ini. Kita belajar ini Bang. Saya belajar ini Bang. Jadi kan di sini naik Bang Al.
3 kali loh. Entar dulu Bang Kan Dalbo. dia tadi trauma. Takut dia kalau ada mengenal. Yesus itu bertaubat. Jadi di Markus ini Bang Al, coba dibedah dulu. Di Markus 3 nomor 29 ini, di situ dikatakan bahwa satu-satunya dosa yang tidak terampuni itu adalah menghujat Roh Kudus. Nah, kan? Ada juga di Yohanes 12 itu, Bang Farid. Yohanes 12 31-32. Jadi kalau yang jadi pertanyaan saya ini Bang Al, ya orang yang disalib itu sebenarnya siapa? Kalau Roh Kudus atau kedagingan Yesus atau kemanusiaan Yesus? Apa ya? Jadi sebagaimana siapa yang diselipkan itu? Ya kalau Islam itu kan final. Wa ma qutaluhu wa ma sulabuhu walakin subi alahum. Tapi kalau Kristen itu pasti kemanusiaan. Tidak mungkin Roh Kudus disalib. Nah, kalau Roh Kudus, kenapa memang Allah mencegah ini untuk dibahas? Karena dalam Islam itu Roh Kudus itu kan malaikat. Malaikat Jibril. Rohul Kudus, Rohul Amin. Malaikat Jibril. Kenapa itu memang seharusnya Kristen tidak perlu asumsikan perkataan si pengarang? Karena coba dilihat. Di Bible juga roh itu diciptakan. Zakaria 12 nomor 1, roh ciptaan Tuhan. Di Bible juga roh itu berada di lubang hidung. Ayub 27 nomor 3. Nah roh itu juga hanya 120 tahun lamanya. Bahkan dikatakan di Hosea 9 nomor 7. Kemudian orang yang penuh roh adalah orang gila. Jadi inilah kenapa Allah bilang Jangan dibahas itu karena itu amarnya Allah. Itu kepunyaan kepemilikan Allah. Yang menjadikan segala sesuatu diberikan roh. Untuk dia hidup. Jadi benar sudah sebenarnya di Bible itu adalah roh kehidupan. Tetapi giliran roh Tuhan berroh. Yang disifati sebagai roh itu pasti makhluk. Ciptaan. Seperti yang tertulis di Zakaria 12 nomor 1. Roh itu ciptaan Tuhan. Ya kan? Nah sekarang kalau Tuhan adalah roh, iblis pun roh Bang. Matius 4. Dan Yesus dibawa oleh roh jahat ke bangunan bait Allah dan dicubai. Roh juga iblis itu. Itulah sebabnya teman-teman Kristen ayo. Buka otak, jangan asal imani saja. Yang penting Yesus Tuhan, sudah. Sungguh tidak masuk akal buku-buku karangan dari Yunani ini. Yang lucunya Bang Al ini kan Yesus dikatakan Tuhan. Kok ini kan kalau Tuhan kan pencipta nih katanya. Terus kemudian iblis kan notabene ciptaan Yesus. Kok iblis berani mencoba Yesus? Nah, itulah sebabnya Bang Farid, di dalam Kristen itu, walaupun di 2 Samuel berapa ya? Di Yeskiel 28:14 itu, walaupun iblis itu jelas ciptaan Tuhan, dia orang bilang tidak diciptakan iblis itu. Karena ini yang mereka hindari ini. Kalau Yesus menciptakan iblis, untuk iblis mencoba Yesus, lalu iblis juga yang merasuki Yudas, maka ini lebih menambah puyengkan kepala mereka. Memang. Duh. Ya kan? Einstein, coba naiklah. Dalbo kasih naik aja itu, yang si Malaysia itu. Naikkan aja dia. Tidak apa-apa kalau dia mau. Yang kesurupan. Iya. Ya, selamat malam. Oke, selamat malam semua, kabar baik. Kabar baik. Oke. So, beginilah Hidayah. Kita diskusi secara matang. Kita tak mau hina-hina, saya tak mau ejek kamu tak mau ejek saya, boleh? Boleh. Oke. Tapi saya pastikan dulu, apakah kau menguasai Bible-mu kalau untuk dibahas? Tentulah, sebab saya tak boleh cakap hanya daripada saya sendiri kan. Oke, bagus. Kasih tepukan host, dia bilang dia berpandukan Bible-nya nanti. Jadi begitu juga kita berpandukan apa yang ada dalam Al-Quran. So, saya pernah dengar banyak jugalah apa yang kamu hujahkan. Baru saya tahu apa yang kamu pernah sebut. Kamu asyik membawa argumen tentang Yesus bukan Tuhan dalam Alkitab kita kan? Betul? Okay. Bukan saya saja, Yesus pun bilang. Saya faham, no problem. Okay. Janji itu pegangan kamu lah. Kamu kata Yesus dalam Alkitab orang Kristen. Bukan Alkitab. Yesus itu bukan dalam Biblos. Bukan Alkitab, Biblos. Bible itu Alkitab. Bukan. Alkitab itu kata Al-Quran. Oh, Bible itu adalah buku dari Yunani, jadi dipanggil Biblos atau Bible. Kalau Al-Quran itu Al-Quran lah. Al-Quran itu bukan Alkitab. Kalau Alkitab itu Al-Quran.
Alkitab itu juga ada di Al-Quran. Jadi Apa-apa lah. Allah- Sekarang mau pilih apa tema ini? Tentang Yesus bukan Tuhan atau No apa? problem, no problem. Itu sebab saya kata kita berdiskusi secara Oke, matang. boleh. Saya Bang pernah Dalbo, dengar- diubah itu temanya, Bang Dalbo. Yesus bukan Tuhan. saya pernah dengar banyak argumen kamu tentang Yesus bukan Tuhan kan? Itu pegangan kamu betul. So sekarang saya cuba beri kamu satu ayat saja. Lepas tu awak boleh jelaskan. Oleh itu saya boleh dengar, audience boleh dengar. Okey? Boleh tak awak jelaskan Titus 2 ayat 13? Yesus Titus itu kan surat Paulus, Insan. Bukan. Awak tak boleh kata siapa yang tulis. Al-Quran pun bukan Allah tulis. Oke, begini Insan. Untuk kita masuk dalam ranah-ranah diskusi ini, camkan dulu bahwa yang menjadikan Yesus Tuhan ini adalah buku-buku dari Yunani yang karangan Lukas dan Paulus. Bukan. Salah. Begitu. Salah. Konsep kamu dah salah. Sebab kenapa? Saat kita sebut Tuhan adalah satu sosok yang telah sedia ada, telah wujud sebelum penciptaan. Awak tak boleh memakai ungkapan kata menjadikan Tuhan. Ada orang yang jadikan dia Tuhan. Konsep itu salah. Itu panggil logical fallacy. Fallacy logical. Okay? Tak boleh. Tak memuatkan. So begini. Tak apa, kita tak mau argue benda tu. Tapi saya nak kamu jelaskan dalam Titus 2 ayat 13, Yesus disebut dalam ayat tu dia adalah Tuhan besar dan juru selamat. Bagaimana anda menjelaskan konteks itu bahawa Yesus bukan Tuhan? Silakan. Alkitab sabda kan? Apa dia? Ya, dalam Alkitab mula kamu bilang kan? Ya, dengan mematikan itukah, Insan? Maksud Awak mudah sedikit. Awak boleh rujuk kepada dengan KJV. menantikan, begitu kan? Sebab saya tak baca, kita yang penuh bahagia. Dan penyertaan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus, betul? Betul. Oke. Ayat ini sudah benar. Siapa yang menyalahkan ini? Bahwa Allah itu yang maha besar dan Yesus yang juru selamat. Bukan. Dia kata ayat itu sebut dalam bahasa Inggeris adalah ikut seperti Yunani. Dia sebut apa? Dia kata Yesus adalah Tuhan besar dan juru selamat kita. Betul? Salah bang, salah. Tak salah. Dalam bahasa dan Inggeris dia sebut penyertaan kemuliaan Allah yang maha besar, bukan Yesus yang maha besar. Bahasa Melayu terjemahan kamu dengar dulu. Bahasa terjemahan kamu tu tak tepat. Itu sebab saya menjelaskan kepada kamu. Dalam bahasa Inggeris adalah tepat kepada Yunani. Dia di render sebagai Jesus Christ, our great God and Savior. Oleh itu maksud dia ialah Yesus Kristus, Tuhan besar dan juru selamat kita. Tuhan kecil. Okey, kalau macam sekarang ni begini Insan. Sebab sebelum saya jauh-jauh mengupas, menurut kamu yang dua ini yang mana salah? Apa dia? Menurut kamu kitab yang kamu bilang ini yang mana yang salah? Yang ditulis oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, yang memang dipegang sama ribuan Kristen. Saya telah kata terjemahan yang kamu beri itu tak tepat. Padahal saya membaca apa yang diisi dalam Bible. Apa yang kamu jelaskan tentang terjemahan yang kamu baca. Oke. Saya minta tengahi dulu, Bang Dalbo. Mungkin dia bilang LAI itu tidak benar. Ya. Saya tak kata lebih tepatnya begini, Bang Dalbo. Begini, menjelaskan dengan tak tepat. Dengar dulu. Sekarang kalau kamu bilang tidak tepat. Saya meminta sama orang Indonesia. Saya boleh beri yang kemudian ada kitab. Demikian, dengar dulu. Saya meminta sama orang Indonesia yang memantau akan. Saya cincai petik satu saja pun boleh. Awak belajar, jangan kata apa. Saya Insan, belajar dulu. Insan, saya meminta sama orang Indonesia yang punya kitab, atau ini Bang Dance ini. Bang Dance, coba dibacakan saya Titus, Bang. 2:13. Rujuk kepada Yunani, rujuk kepada teks aslinya Yunani. Boleh semak. Semak dulu. Kita memastikan si Insan ini dia yang betul atau Yesus yang betul atau orang-orang yang betul. Saya besarkan dulu. Udah Titus 2:13 Bang Dance. Ya, besarkan dulu. Baca Yunaninya. Thank you. Udah. Katanya dia yang Yesus yang Allah maha besar di situ. Betul lah. 100%.
Sudah, silakan. Oke, so. Oh, oke, silakan. Ya. Mantap pendeta ini. Mantap. Pak Kalau ia bukan sebut tentang Yesus, Mantap, saya punya pendeta, kepala potong bagi you duduk pun Jemaat boleh. paketan. Kalau ia bukan sebut tentang Yesus, kepala saya potong untuk you duduk pun boleh. Ya, oke. Kamu diam dulu. Diam dulu. Mau dijelaskan. Diam dulu kau sebentar. Saya tunggu lama, tapi lama. Ya udah, diam dulu. Oh, Pakcik ini sudah jadi Al-Hidayah. Tadi ingat Al-Hidayah yang jawab, tapi sekarang Kamu Al-Hidayah. diam dulu, bisa Kamu enggak? kalau kau tidak percaya, kau bilang yang saya baca salah. Jadi sekarang Bukan. saya pilih Bukan. dengar. Dengar dulu. Sekarang saya pilih orang Indonesia yang punya Alkitab itu depannya, itu bekas pendeta. Jadi dia Saya punya kata, Alkitab. tunjuk Untuk saya mau tahu apakah kau yang betul atau yang ada orang dipegang Indonesia sama yang orang tahu Indonesia bahasa itu. Inggris kah? Tak ada orang Indonesia tahu bahasa Inggris. Kenapa tak buka KJV? Kenapa kamu sudah takut mulai buka ke depan KJV? kamu kepalamu dipotong kan? Kenapa kamu Oke. takut buka KJV? Kenapa? Kenapa kamu Enggak, takut kalau saya buka nggak KJV? percaya. Kalau Oten berbicara begitu nggak percaya saya. Oten itu Itu bahasa pendusta. Inggris itu. Itu Nah, bahasa lanjut, Pandace. Buka dulu mute-nya Pak Dance. Mute-nya Mute-nya Pandance. Saya kata, kenapa kamu tak buka KJV? Kamu diam dulu. Disuruh diam. Kenapa kamu takut buka KJV? Itu. Ini Tak pendeta ada loh, orang mantap Indonesia pendeta. faham bahasa Inggris kah? Itu Ataupun nak, Ada itu, Pak. ataupun nak Semua menyembunyikan sesuatu, KJP ada di menanam situ. Oh, kenapa kau tiba-tiba gila di atas? Dengarkan saya. Kalau kamu benar, kenapa takut buka KJV? Kamu bisa diam dulu nggak pas itu Dari awal saya minta KJV kamu baca dibuka. KJV. Kenapa kamu tak mau buka KJV? Sebentar kabur. Ini kabur tapi tidak apa-apa. Kenapa kamu tak mau buka KJV? Itu KJP itu bego. Inilah orang-orang gila yang naik di Alasannya atas kamu tak jadi mau tunjuk keserupan. KJV. Di mute, Bang Dalbo. Siapa moderator sini? Mute aja orang seperti itu. Sudah mau lari. Bukan mau lari. Belum saya potong kepalamu, kau santai dulu. Dengar. Silakan Bang Dalce. Kabur ya. Ini kabur, nggak bisa. Saya bacakan saja. Soalnya nggak bisa dilihatkan. Iya, bacakan aja. Dimute dulu dia. While we wait for the blessed hope, the glorious appear of our great God and Savior. Artinya, Allah Maha Besar dan Penyelamat, Yesus Christ. Jadi dia penyelamat untuk Yesus Kristus. Allah Maha Besar, penyelamat untuk Yesus Kristus. Cegar. Nah, itu bahasa Inggris. Mudah-mudahan kabur. Kabur dia, Pak. Lanjut. Ya, ini bahasa asli ini. Sebentar. Sayang ini HP saya ini tidak bisa menampakkan yang jelas kan ini HP baru. Tapi saya perhatikan dalam bahasa asli, Allah Maha Besar Penyelamat Yesus Kristus. Artinya di sini Allah selain juru selamat, dia itu adalah penyelamat. Nah, seperti di sini kan saya telah bacakan tadi. Sekali lagi saya baca. Our great God and Savior. Allah Maha Besar dan juru selamat, Yesus Christ. Artinya di sini yang disebut juru selamat itu adalah Allah. Selain dia adalah besar, dia adalah juru selamat, Yesus Christ. Jadi Yesus Kristus itu bukan juru selamat di sini. Ini dalam bahasa Inggris, New International Version. Tetapi Allah Maha Besar dan juru selamat. Bukan Yesus di sini. Gitu. Luar biasa. Tetapi pasien kita kabur, Bang. Oh, kabur. Naik lagi lah. Kalau perkara potong-potong kepala, kuping, kalau Kristen itu sudah biasa. Kristen itu dianggap biasa perkataan seperti itu. Makanya kami umat Islam tidak ada berani ya ketika berdialog. Kalau kamu ini, saya potong telinga, nggak ada. Itu hanya Kristen. Tetapi tidak ada yang membuktikan. Walabu selalu potong telinga. Ini ada lagi nih. Satu ini mau potong kepala. Kepala nonokmu kau potong. Masalahnya ini akun saya yang baru.
nggak bisa menampakkan sejelasnya ini, tapi tidak apa-apa, saya mau coba. Nah, ini di sini Matius pasal 21 ayatnya 9 ya. Insya Allah ini dia bisa dibaca. Oh, nggak bisa. Saya bacakan saja. Oke, saya bacakan saja. Mungkin mau ditutup dulu kameranya, Ustaz. Ya, Baru buka kembali. Saya bacakan saja. Ini adalah terjemahan Dunia Baru ya. Tahun 2013. Kitab suci. Oke, saya bacakan saja. Kalau tampakkan di sini enggak bisa. Oke, saya bacakan saja ya. Selain itu, ya ini Matius pasal 21 ayat 9. Selain itu, orang-orang yang berjalan di depan dan di belakang Yesus terus berseru, "Tolonglah selamatkan putra Daud." Jadi artinya, tolonglah selamatkanlah Yesus. Karena putra Daud itu adalah Yesus. Diberkatilah dia yang datang dengan nama Yehuwa. Jadi Yesus itu diberkati. Ya, diberkati. Kalau dia adalah Allah yang memberkati, tetapi ini dia diberkati. Nah, selanjutnya kalimat selanjutnya. Allah yang ada di tempat tertinggi. Lalu titik. Tolong selamatkan dia. Jadi yang diarahkan di sini untuk diselamatkan adalah Yesus. Ya. Kalau saya baca pada 1 Korintus ya ayat ke-26 dan 28. Oke. Saya baca ya. 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh terakhir yang akan dilenyapkan adalah kematian. Jadi musuh terakhir atau peperangan terakhir, tugas terakhir dari Yesus itu adalah kematian. Jadi dia selamat dari kematian. Sesudah itu Yesus tidak ada pekerjaan lagi. Yang ada adalah Roh Kudus. Pengganti Yesus adalah Roh Kudus. Oke, lalu membuktikan ini ayatnya yang ke-28. Sebaliknya, setelah semuanya dibuat tunduk kepadanya, putra sendiri akan tunduk kepada Allah yang membuat semuanya tunduk kepadanya. Sehingga Allah akan menjadi satu-satunya penguasa atas semuanya. Garis bawahi yang paling terakhir ini. Sehingga Allah akan menjadi satu-satunya penguasa atas semuanya. Jadi di sini Yesus telah tunduk kepada Allah. Allah lah yang mengerjakan segala sesuatu untuk Yesus, ya. Dengan jelas di sini bagian terakhir, kalimat terakhir disebutkan dengan jelas bahwa Allah satu-satunya penguasa. Ini membuktikan bahwa Allah yang esa itu penguasa baik bumi maupun surga, dan dia mengutus para nabi-nabinya termasuk Yesus. Jadi ketika Yesus menyebutkan sebelum Abraham ada, aku telah ada. Itu betul suara keluar daripada Yesus. Tetapi itu digerakkan oleh Roh Kudus yang telah menguasai Yesus. Pada saat Yesus dibaptis, Yohanes melihat ada roh turun dari surga. Jadi roh utusan Allah kepada Yesus. Bukan Allah yang turun, tetapi roh utusan Allah tinggal kepada Yesus. Jadi di dalam diri Yesus, ya, ada dua hal. Satu, pribadinya manusia, dan kedua, utusan Allah, roh atau Roh Kudus atau Jibril. Jadi ketika Yesus berbicara, akulah yang awal dan yang akhir. Betul itu keluar daripada mulut Yesus, tetapi itu ilham Roh Kudus atau Jibril yang ada di dalam hati Yesus. Membuktikan bahwa Yesus bukanlah Allah dan Yesus bukanlah Tuhan sesembahan, tetapi Yesus adalah utusan. Sebagaimana dia disebut Kristus, artinya yang diurapi. Seperti para raja-raja pada perjanjian lama sebelum bekerja
dia diurapi. Sesudah itu roh Tuhan menguasai dia. Setelah Yesus dibaptis, roh Tuhan menguasai Yesus. Kalau roh Tuhan menguasai Yesus, berarti dia adalah nabi, bukan Allah itu sendiri. Sekian. Lanjut. Ya, seperti yang saya bilang, didudukan macam manapun. Selanjutnya. Didudukan macam manapun Yesus itu intinya tetap utusan, Rasul hanya kepada Bani Israel. Bukan kepada orang Roma, apalagi Indonesia dan Malaysia. Dan poin yang paling utama sebenarnya, Yesus tidak kenal apa itu Kristen yang dari Yunani. Itu yang poin utamanya. Di situ. Apalagi kalau kayak ayat banyak yang tidak masuk akal. Seperti yang dia bilang tadi, kenapa saya tidak mau baca? Karena nanti dia bilang saya salah. Makanya saya meminta sama orang Indonesia yang dekat dengan LAI yang punya kitab untuk membaca itu. Ini Bang, ada pendenaro di bawah yang juga orang Malaysia. Jadi saya sengaja tidak membaca itu. Nanti dia bilang saya salah. Begitu. Makanya saya suruh orang Indonesia yang baca. Karena tersesatnya orang-orang di Malaysia ini karena lembaga Alkitab Indonesia yang bahasa Melayu. Apalagi sekarang ada yang bahasa dusun. Kitab mereka itu. Kenapa malah Sinsen turun? Di situ jelas sudah Allah yang maha besar. Di situ. Dan Yesus sebagai penyelamat, ayatnya di situ. Tetapi dia mau di situ Yesus yang Allah. Dia bilang. Justru Yesus tidak disebut penyelamat situ. Justru Allah maha besar, juru selamat, koma Yesus Kristus. Jadi ada Yesus Kristus. Juru selamat itu adalah Allah yang maha besar itu. Ya. Ya, memang betul. Dalam ayat lain, Yesus itu adalah juru selamat. Tetapi dia adalah utusan Allah. Nah, itu yang saya bilang tadi, Bang. Itu melalui dia. Tapi ingat, dia untuk bangsa Israel. Tidak lebih. Tidak lebih. Kapasitasnya adalah Yesus utusan Allah. Gitu. Tidak lebih. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyertaan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus. Ini terbalik sama si penterjemah ini. Langsung juru selamatnya yang maha besarnya ditaruh di depan dan Yesusnya yang paling depan. Bahkan Allahnya tidak ada. Ini kegabrulan yang paling nyata gitu. Bahkan ini Bang Daja ya, kalau tidak salah ini bukan dari Yesus, bukan juga dari Allah ini. Ini salah satu Titus surat Paulus yang kemudian memang tidak diketahui juga siapa penulisnya. Dan sebenarnya inti yang poin yang paling utama sekarang, kenapa adanya namanya Kristen dogma gereja itu bertentangan dengan kitabnya 70%? Karena perkataan daripada lisan-lisan Paulus melalui suratnya ini menantang semua argumentasi apa yang disampaikan dari Yesus dan para nabi dalam Bible. Jadi memang secara langsung Bible sama Bible itu yang berkutinju. Oke. Bukan lawan mereka adalah kita, bukan. Ya. Izin saya membahas ya. Yohanes 1 ayat 1, ayat 14 dan ayat 18. Saya bacakan ya. Tapi apakah suara saya bisa kedengaran? Dengar Bang Isis. Jelas. Ya, pada mulanya sudah ada firman dan firman itu sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, ini pada mulanya adalah firman. Jadi firman itu keluar daripada mulut Allah, termasuk ide Allah. Nah, ini tidak akan menjadi sosok Yesus karena keluar daripada mulut Allah, ide Allah. Nah, kalimat berikutnya, firman itu bersama dengan Allah. Artinya gini, firman itu dengan kehendaknya, ya, dia mengutus malaikat menguasai nabi-nabi, termasuk Nabi Musa. Malaikat inilah pembawa firman dari Allah kepada nabinya. Apakah Nabi Musa dikuasai oleh roh Tuhan atau malaikat Tuhan? Dia sebut Tuhan? Tidak.
pada zaman itu juga Yesus dinubuatkan akan lahir. Jadi firman itu tidak bisa disematkan atau diartikan dia adalah Yesus. Sama sekali tidak. Selanjutnya, mari kita baca. Dan firman itu adalah Allah. Kalau dalam bahasa asli, sebetulnya Allah adalah firman. Ini mengandung pengertian. Untuk mengenal Allah, kita harus melalui firman. Mari kita melihat ayatnya yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan melalui dia. Siapa dia ini? Dia ini bukan Yesus, tetapi firman. Melalui dia, bukan oleh dia. Melalui dia, bukan oleh dia. Kalau oleh dia, firman itu ada otoritas. Tetapi melalui firman. Maksudnya Allah menciptakan segala sesuatu, menggerakkan segala sesuatu melalui perkataannya. Allah berkata, Allah berbicara. Mari kita melihat ayatnya yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Artinya firman itu telah menjadi daging. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara firman itu menjelma menjadi daging? Sedangkan firman itu adalah suara. Firman itulah perkataan. Firman itu adalah kalimat. Itu bukan bentuk roh. Itu bukan bentuk malaikat. Maksudnya di sini apa? Maksudnya ketika Yesus itu dibaptis, lalu roh menguasai dia, dan yang membawa firman itu masuk kepada Yesus adalah Roh Kudus atau malaikat. Mari kita buktikan pada ayatnya yang ke-18, masih dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Camkan baik-baik. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Allah itu telah menjelma menjadi tubuh Yesus. Dia tidak pernah kelihatan karena dia sudah jadi Allah. Tidak seorang pun yang bisa melihat Allah. Itulah sebabnya Allah tidak pernah turun dan Allah tidak pernah menjelma menjadi Yesus. Tetapi Yesus dikuasai oleh Roh Kudus atau malaikat Jibril. Roh Kudus itulah pembawa firman masuk kepada Yesus itu sendiri. Sehingga Yesus disebut pembawa firman. Firman berasal dari Allah, dibawa oleh para malaikat. Dan Yesus mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku. Apa yang saya hakimi itu berasal dari Allah. Dan Yesus juga mengungkapkan Yohanes 17 ayat 8, yang engkau telah sampaikan kepadaku, aku telah sampaikan kepada mereka. Di sini Yesus adalah penerima firman. Tidak mungkin firman penerima firman, tetapi Yesus penerima firman dan dia menyampaikan firman dari Allah. Oke, lanjut. Al-Hidayah, lanjut. Mantap, mantap, mantap. Tapi bagaimana Bang Dance? Mau dilanjut apa kalau tidak ada pasien? Oh ya ya, oh ya 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 ya. Tidak ada pasien ini soalnya. Pasien selanjutnya. Ya, mereka di bawah dengar kok. Kalau saya sudah dari tadi Bang Dance. Iya iya iya. Tinggal antum saja ini sekarang. Oten, naik Ten. Aduh, Bang Dalbo. Ada maksud gitu Bang Dalbo? Ben, biar host Ben. Mentang-mentang dekat sama Bonda, langsung di open cam nih host. Kenapa Bunda? Kenapa open cam? Lihat tuh host Ben. Kayaknya nyari Rasmi. Nggak perlu Insen, jangan masuk Islam kamu Insen. Nggak ada kawan Paulus benar Kak. Jangan kamu masuk Islam. Jadi memang pada dasarnya itu Bible sama Bible itu bertumbuk. Karena memang ada dari karangan, ada juga masih kalimat yang masih benar. Sementara kalau karangan ini tidak lain adalah mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Sementara yang masih benar ini mengatakan Tuhan tidak boleh dijadikan oleh apapun. Coba dilihat nyatanya di Lukas 2 nomor 36, Kisah Para Rasul 2:36. Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Coba.
Jadi dasarnya memang Allah itu kalau mengikut ajaran samawi, ajaran Yesus, jangankan untuk tidak untuk dijadikan, dilihat, didengar saja tidak bisa Allah itu. Tetapi kalau Kristen, bukan saja kelihatan, bukan saja kedengaran, tetapi juga blunder Tuhan itu. Itulah sebabnya saya bilang, kalau perjanjian lama atau menurut perkataan Yesus, manusia tidak dapat melihat Tuhan. Setelah datang teman-teman Kristen, terbalik sudah. Tuhan tidak boleh melihat manusia karena Tuhan akan mati. Nah ini. Jadi masalahnya di sini rancu. Macam mana Insan? Tadi kau bilang kamu potong kepala Insan. Titus lagi. Astaga. Oke, kecilkan saja profil saya. Nggak apa-apa Bang Dace, nggak apa-apa. Minta maaf, itu aja. Ini akun saya yang baru, yang masih sedikit pengikutnya. Akun saya pertama. Aku sudah 10 belum nih? Lihat dulu, bentar. Ke Bennett. Oke, Hidayah. Nah, tadi kamu kata. Oke. Tadi kamu kata yang ayat konteks ya, Titus 2 ayat 13 bukan sebut tentang Yesus tetapi sebut tentang Tuhan Allah dan mengasingkan dengan juru selamat, bukan. Konteks itu sebut juru selamat dan Tuhan besar adalah satu frasa, faham tak? Bukan Tuhan besar saja. Tuhan besar dan juru selamat kita. Satu frasa. Dalam frasa itu Yunani, menurut kau atau menurut Yesus? Menurut kepada teks Yunani, teks asli. Itu maumu. Kalau menurut kepada teks Yunani, memang teks Yunani ini yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan, jadi tumbal. Kalau menurut Yesus, dia siapa dia? Kenapa teks Yunani nak menjadikan Yesus Tuhan? Kenapa demikian? Kau tanya kan? Jadi kau diam, kau dengar. Nah, boleh? Gara-gara buku-buku Yunani lah, terjadinya anak Maria ini sebagai iming-iming dari Tuhan. Kalau kepada ajaran Yesus yang benar, jangankan untuk jadi Tuhan. Karena dia bilang Tuhan itu tidak boleh dilihat, tidak boleh didengar. Apalagi kalau sudah nampak giginya, apalagi kalau makan ikan goreng dipukul. Sekarang ketika kau mendudukan Yesus sebagai Tuhan, di Bible Anda sendiri, di Holy Bible Anda sendiri bertumbuk sama Bible. Jadi inilah yang tidak pernah selesai dalam diskusi. Yesus Tuhankah atau bukan menurut Bible? Maka jawabnya bukan. Tetapi Yesus Tuhankah menurut Kristen? Bukan saja Tuhan, tetapi juga terkutuk. Jadi tidak tersambung sudah kita, sebab ajaran kamu lain. Ajaran kamu dari Yunani, ajaran Yesus menegakkan syariat Musa dari Bani Israel. Apa yang kamu guna pakai di sini? Dah selesai? Ya, silakan. Pertama, kamu sebut tentulah sebab itu Yunani. Dalam Yunani, dia mesti menuhankan Yesus, menjadikan Yesus Tuhan. Itu maksud kamu kan? Tapi saya tanya, kenapa kamu kata demikian? Kenapa Yunani mesti menjadikan Yesus Tuhan? Tapi kamu beri saya penjelasan yang tiada kaitan pun. Ada sesiapa yang faham tak apa Al-Hidayah sebut? Apa yang kaitannya dengan Yunani mesti menjadikan Yesus Tuhan? Apa yang dia sebut tak ada kaitan pun. Kedua, nanti dulu lagi sedikit. Belum. Kedua, kamu sebut tentang Yunani mesti menjadikan Yesus Tuhan. Demikian ya. Kenapa? Buku Yunani adalah perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, Wahyu 22 ayat 13, Yesus mempunyai satu gelaran, iaitu gelaran Al-Awal, Al-Akhir. Ya, yang awal dan yang akhir. Kenapa 600 tahun kemudian Al-Quran Arabik kamu kena meniru daripada buku Yunani kita dan mengambil gelaran Al-Awal, Al-Akhir? Mohon kepada Allah dalam Islam dalam surah 57 ayat 3. Sila jawab. Al-Hadid ayat 3. Sekarang kau dengar baik-baik. Pertama, saya mengatakan hanya buku Yunani yang menjadikan Yesus Tuhan. Satu, Kisah Para Rasul 236 yang dari Yunani kata Lukas, dan seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Roma 10 nomor 9. Sebab jika kau mengaku dengan mulutmu bahwa dia adalah Tuhan dan sungguh percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu diselamatkan. Roma 14 nomor 9. Untuk sebab itulah dia mati dan hidup kembali
supaya menjadi Tuhan. Lagi-lagi diulangi di Filipi 2 nomor 11. Dan seluruh lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Untuk membuktikan ini, coba kamu carikan saya yang buku daripada Yunani ataupun yang dipanggil, yang dia imani sama Bani Israel. Tidak usah Yesus lah, karena memang Yesus tidak namanya. Di mana pernah disebutkan di dalam Sebiktaf, Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, dan Imamat, bahwa Hashem ada kabar-kabar akan menjadi manusia dan dibunuh, yaitu Tuhan semesta alam yang disembah oleh Bani Israel akan menjadi manusia dan dibunuh. Saya harap kamu paham bahasa Melayu sampai di sini. Kemudian Al-Hadid ayat 3, Bung, kamu bilang ditiru dari Bible. Sorry Bung, sorry ya. Bible kamu itu dipanggil Alkitab itu utuhnya penulisannya di abad ke-9 di abad ke-9. Baru ada namanya Bible yang utuh daripada Septuaginta, Sinaiticus dan Vaticanus. Iya, Kak. Nah, lebih tepatnya sekarang yang kau baca Bible ini versi 19, abad ke-19. Paling tua pun abad ke-18. Kalau kau tidak percaya, coba kau tanya Bible, tanya Google. Adakah Alkitab Indonesia versi tahun 17 Masehi? Ada? Tidak ada. Itu yang keluar hanya orang putih. Sementara di orang putih inilah mengambil dari buku-buku Yunani yang saya sampaikan tadi, menjadikan sosok anak Maria ini menjadi Tuhan dengan ayat-ayatnya yang tadi. Oke. Coba untuk membantah sekarang, coba carikan di buku kitab selain daripada Bible yang juga nempel di Bible kamu, seperti Kejadian, Ulangan, Bilangan, Keluaran, dan Imamat. Yesus yang jelmaan dari Hashem itu akan menjadi manusia. Tidak usah Yesus lah. Hashem dikabarkan akan menjadi penyelamat manusia dan dibunuh di kalangan orang-orang Romawi. Begitu misalnya. Silakan. Oke, selesai? Oke. So, pertama, Hidayah dia mula-mula mengatakan, tentulah sebab itu buku Yunani mesti menuhankan Yesus, menjadikan Yesus Tuhan. Saya bertanya, kenapa buku Yunani mesti nak menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Dia hanya beri saya buku Yunani, teks Yunani sebut Yesus adalah Tuhan. Tapi dia tak menjawabkan, dia tak memberi penjelasan untuk menjelaskan kenapa mereka mesti menuhankan, menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Faham tak? Dia tak beri sebab-sebab kenapa. Oh, kamu lengkap. Boleh. Itu nanti kemudian. Kamu kata, tak boleh. Sekarang giliran kamu, saya dengar sampai habis. Adil sedikit. Boleh? Oke. Boleh. Oke. So, masalahnya, Hidayah dia tak faham apa argument. Faham tak? Contoh, kita berbalas kena faham argument. Dia membuat satu claim. Saya membalas dia. Apa sebab-sebab mereka nak menjadikan Yesus Tuhan? Iya, saya sudah catat. Tidak usah diulang itu, saya sudah catat nih. Nanti dulu. Silakan kemudian dia menjelaskan tentang dalam surah 57 ayat 3 al-awaaheh, itu bukan tiru daripada Injil dalam Yunani. Sebab Injil dalam Yunani, manuskrip dia hanya wujud selepas Al-Quran. Itu adalah klaim Hidayah. Tapi dengar dengan betul ya. Dalam Al-Quran itu sendiri, apa klaim, apa argument Al-Quran? Orang-orang people of the book, jangan kamu kata Isa itu adalah Isa dengan Maryam dengan Allah sebagai Tuhan. Kenapa Al-Quran membuat klaim, argument, jangan kata Isa itu Tuhan, jangan kata Isa itu Tuhan, jangan jadikan Isa itu salah satu daripada 3 Tuhan. Kenapa demikian? Kalau Injil Yunani hanya wujud selepas Quran. Kedua, perkataan Injil adalah terjemahan Arabik. Terjemahan Arabik, dia menterjemahkan daripada teks asli adalah berasal dari teks Yunani, iaitu Evangelion. Evangelion, perkataan ini, teks ini hanya wujud di dalam Injil, maksudnya gospel atau good news atau kabar baik. Maksudnya yang kamu sebut Yunani itu. Selainkan daripada buku Yunani ini, perkataan Evangelion ni tak pernah wujud di mana-mana sebelum Injil yang kita ada. Bagaimana Al-Quran kamu mengandungi teks Yunani, terjemahan Arabik yang berasal daripada teks Yunani Evangelion? Itu masalah kamu, sebab kamu tidak mengakui Injil dalam Yunani ini adalah Injil yang asli.
Lampau panjang pula nih. Oke. Sebab kamu memang, jadi satu memang poin tadi teman-teman yang tidak akan bakal terjawab, bahwa kabar dari Hashem akan menjadi anak orang yaitu anak Maria dan dibunuh menjadi tumbal kepada orang-orang Yunani membawa ajaran Kristen, itu tidak ada. Alhamdulillah, kasih tepukan dulu Insan. Ada sudah satu hal yang kau blunder ya. Nah, sekarang saya harus jelaskan. Untuk apakah menjadikan Yesus ini Tuhan? Tujuannya apa? Tadi saya sudah jelaskan, mungkin kau dengar atau pura-pura tidak dengar. Kalau saja Yesus tidak mati, maka saya pastikan dua hal akan berlaku. Pertama, Kristen tiada Tuhan Juru Selamat. Yang kedua, hal yang terbesar yang berlaku adalah Kristen tidak ada buku karangan Yunani. Kenapa demikian? Karena coba dilihat di dalam seluruh yang mengaku agama 4.320 namanya panutan di muka bumi, adakah satu agama yang ada di kitabnya tertulis Tuhan menjadi manusia dan akan mati dibunuh? Ada? Ada? Tidak ada. Di mana itu ada? Di Bible karangan Yunani only. Jadi tujuan orang-orang Yunani membunuh Yesus ini supaya ada Tuhan, supaya ada kitab. Itu jawabnya yang pertama, supaya kamu paham. Karena walaupun itu hanya terjemahan Indonesia, masih juga menempel atau tertampalnya di situ curian-curian daripada kitab Bani Israel. Seperti Kejadian, Keluaran, Ulangan, dan Imamat. Begitu juga tertempelnya kitabullah yang terakhir, yaitu ayat-ayat yang diambil dari Al-Quran. Apa itu? Al-Injil. Apa itu? Alkitab. Apa itu? Allah. Apa itu? Rasul. Apa itu? Nabi. Apa itu? Edan. Apa itu? Ayat. Dan banyak lagi yang dicuri daripada Al-Quranul Karim. Subhanallah, ini bukti bahwa Al-Quran itulah adalah kitab yang terunggul karena ternyata dipinjam sama orang-orang Kristen. Saya kasih kau contoh sederhana, Insan. Kalau memang Bible itu paling duluan daripada Al-Quran, maka justru di Bible itulah yang membenarkan perkataan-perkataan di Al-Quran. Tetapi justru Bible tidak pernah menyebut tentang Al-Quran. Kemahakuasaan Al-Quran melalui kalam Allah, firman Allah yang terakhir, karena memang Allah yang maha tahu ini tahu akan penyimpangan-penyimpangan Bani Insan, Bani Indonesia, Bani Malaysia akan menyimpang melalui ajaran konsep Trinitas. Langsung saya jawab. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. An-Nisa 171. Itu yang kamu bilang kan? Wahai Isa, apakah kau yang pernah bilang sama mereka, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Maka jawab Nabi Isa kemudian, ayat surah di Al-Maidah 116. Maka apa jawab Nabi Isa kemudian? Maha suci engkau ya Allah. Tidak pantas apa aku mengatakan apa